Nomor 5, bentuk pengamalan Pancasila dalam rangka pembangunan ekonomi adalah Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas soal TNI Polri Pengetahuan Umum Part 2. Apa saja? Ini dia. Nomor 1, salah satu nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah A. Setiap warga negara diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, sosial, dan ekonomi. B. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. C. Paham kedaulatan rakyat yang bersumber pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. D. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang adil dan berbudaya. Atau E. Bentuk keyakinan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jawabannya adalah B. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Kenapa? Ini dia pembahasannya. Berikut ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan yang sifatnya pribadi ataupun golongan, rela berkorban demi untuk kepentingan bangsa dan juga negara, cinta terhadap tanah air dan juga bangsa, bangga dalam bertanah air Indonesia, serta bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah memajukan pergaulan demi untuk kesatuan dan persatuan bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya, nomor 2, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem yang saling mendasari dan melengkapi. Nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah A. Nasionalisme, B. Keadilan sosial, C. Kemanusiaan, D. Keutuhan, atau E. Demokratisasi. Jawabannya B. Keadilan sosial. Pembahasannya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini dia, yaitu yang pertama, berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita. Selanjutnya, menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mengejek karyanya. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Yang keempat, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Lalu yang terakhir, menyayangi sesama manusia. Oke, selanjutnya, nomor 3, mengutamakan musyawarah untuk mufakat merupakan wujud sikap pengamalan Pancasila sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawabannya D keempat. Ini dia pembahasannya. 11 butir pedoman penghayatan dan pengamalan sila keempat. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Selanjutnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Selanjutnya, keenam, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kesepuluh, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang terakhir, yang ke-11, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Selanjutnya, nomor 4, salah satu bukti keterbukaan Pancasila sebagai sebuah ideologi adalah A. Keterbukaan dalam menerima semua pengaruh globalisasi. B. Keterbukaan menerima budaya asing khususnya Barat. C. Keterbukaan menerima budaya asing yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. D. Keterbukaan menerima paham lain. Atau E. Keterbukaan menerima intervensi asing dalam segala lini. Jawabannya C. Keterbukaan menerima budaya asing yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pembahasannya adalah bukti Pancasila adalah ideologi terbuka. Yang pertama, Pancasila memiliki pandangan hidup dan tujuan serta cita-cita masyarakat Indonesia. Yang kedua,
tekad untuk mengembangkan kreativitas dan dinamis untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Yang keempat, terjadi atas dasar keinginan bangsa atau masyarakat Indonesia sendiri tanpa campur tangan atau paksaan dari sekelompok orang. Selanjutnya, yang kelima, isinya tidak operasional. Yang keenam, menginspirasikan kepada masyarakat agar bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir adalah menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima oleh semua masyarakat yang memiliki latar belakang dan budaya yang berbeda. Selanjutnya, nomor 5, bentuk pengamalan Pancasila dalam rangka pembangunan ekonomi adalah A. Berlakunya sistem ekonomi kerakyatan. B. Sistem monopoli yang diterapkan. C. Kaum sosialis menguasai sektor ekonomi. D. Penyelenggaraan ekonomi untuk kepentingan tertentu. Atau E. Sistem ekonomi dikuasai kapitalis. Jawabannya A. Berlakunya sistem ekonomi kerakyatan. Kenapa? Ini dia pembahasannya. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, pengelolaan ekonomi dilakukan melalui musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat. Selanjutnya, hak milik perseorangan diakui oleh negara selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Selanjutnya, daya kreasi ekonomi masyarakat diakui oleh negara selama tidak merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oke, selanjutnya, nomor 6. Di bawah ini merupakan cara mempertahankan ideologi negara kecuali A. Menerapkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lebih fleksibel. D. Menerapkan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen. Atau E. Menanamkan Pancasila sejak dini. Jawabannya C. Mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lebih fleksibel. Kenapa? Ini dia pembahasannya. Berikut ini cara mempertahankan ideologi negara, yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Menolak masuknya ideologi lain yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita. Yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menerapkan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen. Oke, selanjutnya, nomor 7. Memperlakukan setiap orang sesuai haknya sebagai makhluk ciptaan Tuhan merupakan wujud pengamalan Pancasila. Sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Jawabannya A pertama. Ini dia pembahasannya. Bentuk pengamalan Pancasila sila ke-1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang terakhir adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Selanjutnya, nomor 8. Berikut ini yang merupakan ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah A. Merupakan cita-cita kelompok tertentu yang berkepentingan. B. Menerima dengan terbuka semua budaya asing yang masuk. C. Tidak diciptakan oleh negara akan tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. D. Mengesampingkan hak asasi manusia. Atau E. Bersifat totaliter murni. Jawabannya C. Tidak diciptakan oleh negara akan tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Ini dia pembahasannya. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila mempunyai pandangan hidup, tujuan, dan cita-cita masyarakat Indonesia yang berasal dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Yang kedua, Pancasila memiliki tekad dalam mengembangkan kreativitas dan dinamis untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga,
Pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Keempat, terjadi atas dasar keinginan bangsa atau masyarakat Indonesia sendiri tanpa dengan campur tangan atau paksaan dari sekelompok orang. Selanjutnya, isinya tidak operasional. Yang keenam, dapat menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, menghargai pluralitas sehingga diterima oleh semua masyarakat yang berlatar belakang dan berbudaya yang berbeda. Selanjutnya, nomor 9, fungsi ideologi dalam suatu negara adalah A. Menjadi paham yang harus dianut oleh seluruh masyarakat. B. Sebagai simbol bagi sebuah negara. C. Sebagai wujud pengakuan negara oleh bangsa lainnya. D. Menjadi dasar, arah, dan tujuan bangsa dan negara. Atau E. Sebagai alat bagi sekelompok penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Jawabannya D. Menjadi dasar, arah, dan tujuan bangsa dan negara. Kenapa? Ini dia pembahasannya. Fungsi ideologi bagi suatu negara adalah 1. Memberikan arah yang benar dalam bernegara. 2. Mengatasi konflik dan ketegangan sosial. Yang terakhir, menunjukkan arah untuk mencapai tujuan. Oke, selanjutnya nomor 10. Di bawah ini yang termasuk isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Presiden menjabat seumur hidup. B. Berlakunya kembali UUD 1945. C. Pembubaran DPR dan MPR. D. PKI dibubarkan. Atau E. Pemisahan wilayah Indonesia menjadi wilayah timur dan barat. Jawabannya B. Berlakunya kembali UUD 1945. Ini dia pembahasannya. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, pemberlakuan kembali UUD 45 dan tidak berlakunya UUD 1950. Dan yang terakhir, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, itu tadi soal terakhir yang kami berikan untuk kamu. Selain mengerjakan soal-soal seperti tadi, kamu juga dapat mengerjakan soal tryout online gratis. Silahkan cek Instagram bimbingan kedinasan atau media sosial lainnya. Mungkin sebelumnya kalian sudah tahu tryout online gratis UTBK. Kali ini kami akan menginformasikan tryout online gratis TNI Polri di bimbingan kedinasan. Yang pertama itu kalian buka Instagram bimbingan kedinasan, jangan lupa diikuti. Lalu akan ada informasi tryout gratis untuk tryout terdekat atau yang akan datang itu pada tanggal 29 Agustus 2020. Silahkan dibuka Instagramnya, di follow, dan diikuti tryoutnya. Berikut langkahnya. Setelah melihat informasi di Instagram, kalian bisa hubungi nomor CS tryout 0877 8102 0092. Selanjutnya, kalian akan dapat balasan WhatsApp karena telah menghubungi CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya. Selanjutnya, melengkapi persyaratan. Jadi setelah kalian mendaftar, kalian akan disuruh melengkapi persyaratan dan mengirimkan persyaratan ke nomor CS 0877 8102 0092. Selanjutnya, dapat pesan balasan dari CS Tryout berupa registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password serta klaim voucher pada link yang dikirimkan CS Tryout. Tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email dan password yang sudah dibuat. Pelaksanaan Tryout. Jadi setelah kalian mengirimkan persyaratan ke CS Tryout, kalian akan dikirimi atau mendapatkan balasan WhatsApp berupa password dan email untuk klaim voucher yang bisa digunakan sesuai tanggal yang sudah ditentukan. Oke, selamat. Kalian bisa mengerjakan tryout secara gratis. Gampang bukan langkah-langkahnya? Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel, lanjut kemana?